Kalau kita membahas serial killers, yang paling terkenal secara global mayoritas itu berasal dari US. Kita biasa banget mendengar nama-nama seperti Edmund Kemper, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, H.H. Holmes, Richard Speck, David Berkowitz, Charles Manson, Wayne Williams, Ted Bundy, dan ada banyak lainnya yang bisa dibilang sebagai prolific serial killers. Buat yang nggak tahu kenapa mereka bisa masuk kategori prolific, sebenarnya di Detektif Aldo udah diperinci dengan sangat-sangat detail kalau kalian mau lebih memahami dari beberapa serial killers tersebut. Nah sekarang kalau kita telusuri lebih jauh lagi, mayoritas pembunuhannya dan aksi para prolific serial killers ini terjadi di tahun 1970-an sampai tahun 2000-an. Jadi kalau kita ambil berdasarkan data, durasi ini tuh disebut sebagai Golden Age of Serial Murder, yang dikatakan oleh Harold Schechter, 80% dari serial killer yang ada di AS ini memiliki aktivitas tinggi di periode tersebut. Jadi sebenarnya untuk bisa memahaminya, kita bisa melihatnya dari berbagai pendekatan, dari segi antrop, ekonomi, psikis, maupun teknologi. Kalau kita melihatnya dari segi psikologi, sebenarnya sih banyak neuroscientist yang menyatakan kalau para serial killer ini adalah anak dari orang-orang yang berada di masa peperangan. Dan kalau kita lihat timingnya memang lebih masuk akal di mana banyak veteran perang yang pulang ke US setelah dari Perang Dunia Kedua. Jadi banyak veteran ini yang mengalami gangguan mental dan gak stabil. Ditambah lagi penanganan untuk veteran perang di US ini terkenal buruknya. Perilaku mereka sebagai orang tua terutama yang mengalami untreated PTSD maupun yang punya isu di frontal lobe yang mengubah perilaku mereka karena dampak perang bisa jadi faktor kekerasan di rumah tangganya. Jadi para saintis ini maupun psikolog juga banyak yang memiliki suara yang sama, bahkan mayoritas dari serial killers ini tuh memulai hidupnya dengan kekerasan dan tanpa adanya kerukunan dalam keluarga. Pada umumnya, anak-anak ini tuh udah memiliki ciri-ciri maupun tendensi menjadi serial killer ini muncul di umur 14-an dan saat umur 20 tahun ke atas udah menjadi serial killer. Walaupun bukan berarti semua anak yang melalui ini akan jadi pastinya suatu psikopat yang jadi serial killer, tapi faktor lingkungan dan genetics ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Neuroscientist James Fallon mengatakan kalau anak-anak ini yang misalnya memiliki psychopathic atau sociopathic tendency yang punya kecenderungan untuk bersifat kasar atau violent, tapi mereka ada di posisi yang lingkungannya itu sangat baik dan mendukung perkembangan anak dengan baik, sifat-sifat buruk tersebut itu bisa keredam atau diredam. Jadi dari pendekatan social aspects maupun psychological probability, kita bisa melihat bahwa timing dari kelahiran anak ini memiliki orang tua yang berhubungan langsung dengan zaman Perang Dunia, dengan pas para veteran perang pulang dan memiliki anak. Di tahun ini kita harus pahami bahwa penanganan mental dan pemahaman kesehatan mental untuk para veteran masih dibilang kurang diperhatikan. Bahkan kalau kita ngomongin Indonesia sampai saat ini, rakyat kita rendah sekali pemahaman tentang mental illness. Akibat dari para veteran yang nggak ada di-treat dengan baik dan disuruh pulang bahwa isu mental mereka dari perang bukanlah suatu masalah yang besar, ini memiliki dampak terhadap keluarganya pada saat dia pulang. Kita bisa lihat pola ini mengalami lonjakan setelah Perang Vietnam dalam 20 tahun dan Perang Dunia setelah 20 tahun kemudian. Anak-anak yang dimilikinya oleh para veteran ini wajar jika mereka ini banyak yang terlantarkan atau nggak merasa dicintai atau kehilangan model seorang laki dalam hidupnya yang harusnya menjadi role model bagi mereka. Jika kita mundurkan ke tahun 1945-an dan veteran pulang di tahun 49-an, berarti serial killers banyak yang berumur 20-an di tahun 70-an. Tentunya ini adalah probabilitas dan statistik bahwa ini hanya menjadi data korelasi bukan sebagai penyebab. Tapi kesamaan dari para serial killers ini nggak bisa kita lepas sepenuhnya karena mayoritas dari mereka memiliki masa kecil yang mengenaskan. Entah disiksa oleh orang tuanya, terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga, atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Kalau kalian ingin melihat referensi dari hal ini dengan membandingkan anak-anak yang orang tuanya veteran dibandingkan dengan yang orang tuanya bukan merupakan veteran perang, link itu ada di deskripsi. Tentu ini baru salah satu pendekatan dalam melihat mengapa di tahun 70 sampai 2000 banyak sekali serial killers yang berasal dari United States. Kita harus melihat dari segi pendekatan lain juga, yaitu yang kita bisa lihat cukup menarik adalah dengan kehadirannya BSU atau Behavioral Science Unit yang kemudian berubah jadi BAU atau Behavioral Analysis Unit. Unit ini tuh dibentuk pada tahun 1974 dengan tujuan menginvestigasi marak dan kenaikannya jumlah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan juga kasus pembunuhan. Jadi BSU pada awalnya dibentuknya memiliki tujuan untuk lebih mengenal dan memahami para kriminal atau dalam kasus ini adalah para serial killers. Tujuan mereka adalah untuk bisa mengerti dan memasuki mindset para serial killers ini dengan mempelajari dari serial killers yang sebelumnya udah ditangkap, mendata bagaimana mereka melakukannya, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana cara pikirnya mereka. Ini semua dijadikan studi bahan mereka untuk menangkap serial killers lainnya yang masih berkeliaran, supaya bisa memperkirakan dan memprediksi pergerakan berikutnya. Istilah yang mungkin kalian lebih sering dengar ini adalah profiling. Jadi sepanjang tahun 1970-an, BSU secara sistematis menerapkan ilmu psikologi ke perilaku kriminal. Nah, dengan adanya shifting sistem penerapan pendidikan ini dan terbukti bahwa unit ini tuh efektif dalam menemukan maupun profiling untuk kasus-kasus serial killers yang terkenal dan besar,
Di tahun 1984, akhirnya BSU itu dipisah menjadi dua bagian, yaitu Behavioral Science Unit dan Behavioral Science Investigative Support Unit. Jadi BSU sendiri berubah untuk lebih fokus kepada sistem pelatihan untuk FBI National Academy, sedangkan Investigative Support Unit ini berperan untuk investigasi para kriminal-kriminalnya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau pergerakan BSU itu sangat-sangat pesat, walau sebenarnya mereka melewati berbagai rintangan untuk terbentuknya dan diakuinya. Dari awal yang dianggap nggak akan membantu apa-apa untuk FBI, ternyata terbukti peran mereka itu sangat-sangat penting dalam menangkap berbagai kriminal. Setelah terbukti di lapangan, baru teknik-teknik yang mereka gunakan ini diturunkan ke murid-murid akademi di FBI dengan pengajaran kriminologi, biologi, and psychology, dari aspek sosial perilaku para kriminalnya, terus pelatihan komunikasi atau manajemen konflik dan krisis, psychosocial behavior, proses investigasi kematian, juga di dalamnya termasuk membaca dan memahami metodologi para serial killers, teroris, maupun yang berhubungan dengan kelompok atau organisasi kriminal. Jadi kalau kita lihat melalui pendekatan ini di tahun 70-an, kenapa makin banyak yang terlihat serial killers dan yang ditangkap? Ya karena lahirnya BSU atau BAU ini. Efektivitas mereka dalam menangkap dan memahami cara kerja para serial killer yang menyebabkan mereka mampu menangkap banyak itu dalam periode 70 sampai tahun 2000-an. Dengan keberhasilan mereka menangkap, media pun juga menjadinya menyorotinya dan semakin terbuka penyebaran tentang serial killers di muka publik. Media mulai mencetak berita di koran maupun dijadikan berita di TV yang juga semakin meningkatkan notoriety dari para serial killers di tahun 70-an sampai 2000-an sampai memberikan mereka berbagai nickname yang biasa disebut. Jadi bisa dikatakan bahwa pada tahun 70-an sampai 2000-an dianggap golden era of serial killers. Karena yang paling banyak ditangkap dan ketahuan di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya yang unreported, atau bukan dianggap sebagai pembunuhan serial killer dengan motif yang jelas seperti yang bisa dianalisa oleh BSU dengan alasan bahwa di saat sebelum hadirnya BSU, ini kemampuan para penegak hukum sangat-sangat rendah pemahamannya tentang sosiologi, psikologi, dan investigasi mendalam tentang para serial killers. Kita lanjut ke pendekatan yang lain. Ini adalah dengan alasan bahwa di tahun 70-an, ini lebih mudah untuk para serial killers melakukan aksinya tanpa ketahuan. Jadi tingkat kepadatan populasi itu masih sangat rendah. Dengan perjalanan jauh-jauh banyak yang belum diisi oleh penduduk, belum ada database yang jelas untuk setiap orang yang punya sejarah kriminal, dan di US sendiri, kalau kita bisa lihat hitchhiking itu masih menjadi hal yang wajar di zaman tersebut, terutama di tahun 60-70-an. Surveillance seperti kamera juga nggak ada, pembayaran juga mayoritas masih cash only, dan nggak ada yang namanya pelacakan melalui GPS untuk orang-orangnya. Hal ini semua memberikan kesempatan dan keterbukaan untuk serial killers bisa lebih mudah planning untuk nggak ditangkap, karena kondisinya berbeda jauh setelah memasuki era tahun 2000-an, yang ditambah lagi penanganan ilmu forensik dan BAU ini sudah terbentuk. Jadi kemungkinan mengapa angka ini menurun cukup jauh setelah tahun 2000 ini adalah karena adanya National Crime Database di US yang dibentuk di tahun 70-an, dari kelas regional sampai ke kelas nasional. Adanya perombakan secara nasional, terutama antara negara bagian di US, ini men-tracking semua sejarah kriminal seseorang, maka dibentuklah National Crime Information Center atau NCIC pada tahun 1967. Awalnya NCIC ini terbentuk sekedar untuk tracking orang-orang yang dicari doang, seperti tracking senjata, kendaraan, plat nomor, dan hal lain yang berhubungan dengan pencurian atau kepemilikan barang ilegal. Tapi di tahun 1975 fungsinya semakin luas dan juga mencakup laporan orang hilang. Di luar NCIC, perkembangan database biometrik juga meningkat. Contohnya di awal tahun 60-an, FBI membuat sistem otomasi untuk identifikasi sidik jari, dan pada tahun 70 dan 80-an, semua sistem otomasi udah berjalan dan mendapatkan traksi yang semakin tinggi di level kota dan negara bagian. Dengan adanya sistem sentralisasi untuk data biometrik ini juga memudahkan untuk keperluan investigasi, forensik, dan pencarian orang yang tersebar di US. Kemampuan dan kemajuan di bidang teknologi ini yang digabungkan dengan kemampuan analisa perilaku dari BAU yang kemudian membuat, mencari, dan memprediksi gerak-gerik serial killers semakin cepat dilakukan sebelum semakin banyak korban yang bermunculan. Perkembangan dalam bidang forensik juga terus meningkat. Sistem kerja CSI juga semakin maju seperti penggunaan DNA yang akurat membuat kemampuan kinerja forensik semakin tinggi efektivitasnya. Setelah tahun 2000, kita juga sudah melihat jauh lebih banyak surveillance dalam bentuk CCTV. Kita mulai melihat pencarian orang lebih mudah dengan lebih tinggi penetrasi mobile phones, yang di dalamnya juga sudah ada GPS yang membuat melacak orang menjadi jauh lebih mudah. Ditambah lagi dengan sekarang lebih banyak orang yang bertransaksi secara elektronik, otomatis ini semua terdata dan melalui ATM atau kartu kredit. Jadi setelah tahun 2000, mengapa lebih sedikit serial killers yang terlihat atau menjadi terkenal seperti yang terjadi di tahun 70-an sampai 2000-an? Yang sebenarnya tidak hanya terjadi di US, ini mengalami penurunan drastis. Ini adalah gabungan dari segala kemajuan bidang kriminologi, psikologi, forensik, dan teknologi. Di zaman sekarang orang jauh lebih mudah tertangkap sebelum mereka melakukan pembunuhan keduanya dan seterusnya. Karena untuk kabur dan lari dan meninggalkan jejak dari tim forensik maupun dari polisi dan FBI ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan periode sebelumnya seperti tahun 70 sampai 2000.
Seperti yang gue sering bahas di konten-konten sebelumnya, dimana kita sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya privasi, terutama saat sudah terkoneksi ke internet. Jadi sekarang memang kita itu lebih mudah untuk melacak, lebih mudah orang untuk menelpon, merekam, dan mengetahui lokasi karena kemajuan teknologi kita di dunia saat ini.